Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Karine dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Unpad angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sosial marketing yang akan dilakukan di Panti Asuhan Bina Umat Rancaekek. Panti Asuhan Bina Umat sendiri telah berdiri sejak tanggal 4 Maret tahun 1999 dan berlokasi di Jalan Melati Raya nomor 11 Blok I Bumi Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Panti Asuhan Bina Umat sendiri memiliki 8 pengurus serta 17 anak yang tinggal di sana, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 11 hingga 18 tahun. Dan Panti Asuhan ini menerima untuk mengurus anak dengan latar belakang yatim, piatu, dan duafa di wilayah Jawa Barat. Mengapa saya memilih Panti Asuhan ini? Karena Panti Asuhan ini berlokasi dekat dengan tempat tinggal saya juga. Ketika saya meminta perizinan untuk melakukan sosial marketing di sana, pengurus mengizinkannya. Lalu tahap awal adalah melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan apa saja, dan asesmen ini menggunakan tools Child Safeguarding and Promoting Welfare. Lalu hasilnya adalah dari sisi Child Developmental Needs. Yang pertama, Panti Asuhan Bina Umat ini memiliki donatur tetap seorang dokter. Jadi bagi anak-anak di sana yang sakit, pengurus dapat membawa anak-anaknya ke klinik tersebut tanpa dikenakan biaya sedikit pun. Lalu yang kedua, anak-anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia mereka gitu. Ketika mereka masuk, mereka akan langsung disekolahkan sesuai dengan umurnya. Lalu yang ketiga, anak-anak cenderung periang dan beberapa dari mereka sedikit lebih pendiam. Lalu yang keempat, identitas diri anak-anak panti ini cenderung baik, bahkan mereka memiliki prestasi di sekolah gitu, seperti mereka mengikuti beberapa perlombaan, lalu mereka juga menjadi juara gitu di kelas. Lalu yang kelima, hubungan dengan keluarga serta hubungan dengan teman-teman itu baik, karena memang panti ini memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya untuk menghubungi keluarganya, ataupun di beberapa waktu diperbolehkan pulang. Lalu yang keenam, social presentation anak-anak merupakan anak-anak yang periang gitu. Lalu yang ketujuh, anak-anak memiliki self-care skill yang baik karena memang dari awal mereka diterima di sana, mereka diajarkan dengan disiplin untuk dapat mengurus dirinya sendiri dari mulai hal-hal yang kecil. Lalu hasil asesmen dari sisi parenting capacity, yang pertama, anak-anak ini memiliki jadwal untuk makan sehari 3 kali dan memiliki kamar yang lumayan kecil untuk diisi oleh 3-4 orang. Lalu yang kedua, lingkungan Panti Asuhan Bina Umat ini memiliki lokasi yang aman dan memiliki pengurus yang 24 jam berada di sana. Lalu yang ketiga, pengurus panti selalu mendekatkan diri kepada anak-anak dengan menjadi sosok pengganti orang tua mereka gitu. Pengurus panti juga mengerti bahwa anak-anak di sana terbilang masih anak-anak hingga remaja, sehingga pengurus panti mendekatkan diri dengan cara yang lebih dapat diterima oleh anak-anak range umur segitu. Lalu yang keempat, pengurus panti memiliki peraturan yang diterapkan kepada anak-anak berlandaskan agama Islam, seperti mereka tidak boleh ngobrol berdua dengan lawan jenis, lalu tidak boleh bersentuhan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, Panti Asuhan hanya menyanggupi untuk mengurus anak-anak sampai mereka lulus SMA. Dan anak-anak di sana pun mengetahui bahwa Panti Asuhan Bina Umat ini hanya memberikan mereka pendidikan hingga SMA, sehingga ada harapan tersendiri dari pengurus panti bahwa ketika nanti anak-anak lulus atau keluar dari panti ini, mereka sudah siap gitu dengan rencana mereka dan tujuan mereka serta bekal mereka. Lalu setelah melakukan asesmen bersama pengurus panti, selanjutnya saya melakukan FGD bersama target sasaran atau anak-anak panti untuk melihat perilaku apa saja yang harus dirubah. Lalu saya menanyakan tentang cita-cita, capaian, dan skill mereka. Yang pertama dari cita-cita, anak-anak di Panti Asuhan ini memiliki cita-cita yang sangat mulia ya, seperti dokter, pramugari, perawat, dan alasan mereka memilih cita-cita tersebut adalah karena mereka ingin membanggakan orang-orang di sekitarnya dan membantu sesama. Lalu yang kedua, capaian apa yang telah mereka miliki cukup bagus ya. Beberapa dari mereka mengikuti lomba, menjadi juara di kelas, walaupun memang juga beberapa dari mereka masih sangat-sangat malu atau masih sangat-sangat kurang aktif gitu. Lalu skill,
mereka sebetulnya telah mengetahui gitu apa yang mereka suka, apa yang mereka minati, lalu apa yang mereka kuasai, apa yang unggul gitu di dalam diri mereka. Namun mereka masih sangat malu-malu dalam berbicara, masih sangat malu dalam menunjukkannya gitu. Oleh karena itu, program social marketing yang akan dilakukan adalah berani berbicara, speech is power, ucapan adalah power, di mana manfaat dan tujuan dari program social marketing ini, yang pertama membantu anak-anak meningkatkan skill komunikasi mereka, yang kedua membantu menumbuhkan skill leadership, yang ketiga membantu menyampaikan informasi atau ide lebih baik lagi, yang keempat membantu mengendalikan situasi, lalu yang kelima membantu mereka meningkatkan kepercayaan dirinya, lalu yang terakhir adalah modal masa depan. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini sangat banyak hal yang harus disampaikan dengan cara berkomunikasi, dan agar tidak salah paham berita atau informasi disampaikan secara tepat gitu, apa yang kita rasakan disampaikan secara tepat, mereka audiens menangkapnya juga dengan baik gitu. Sehingga ketika kita memiliki skill itu bisa menjadi modal kita di masa depan, baik itu untuk kuliah gitu, ketika berorganisasi atau harus presentasi di depan banyak orang gitu, atau wawancara kerja gitu, ataupun di sekolah bisa untuk presentasi bersama di kelas gitu untuk menyampaikan materi. Nah, konsep dari social marketing ini saya memakai 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Di mana yang pertama, untuk produk sendiri, di social marketing ini produk adalah ide, gagasan, atau perubahan perilaku yang ditawarkan gitu. Perubahan perilaku yang ditawarkan adalah perilaku berani berbicara gitu, yang akan disampaikan melalui poster, himbauan berani berbicara. Lalu yang kedua adalah price. Price dalam social marketing ini adalah pengorbanan atau apa yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut atau perilaku tersebut, yaitu adalah berlatih meningkatkan skill komunikasi. Seperti yang kita ketahui, berlatih tidak hanya cukup sekali gitu, berlatih membutuhkan proses yang panjang gitu, maka dapat dilakukan dalam keseharian, seperti sedang mengobrol atau di sekolah berani berbicara, atau melakukan latihan sendiri ketika waktu luang. Lalu yang ketiga, place. Place dalam social marketing adalah bagaimana pendistribusian atau pendekatan perilakunya sendiri terhadap target sasaran atau anak-anak. Nah, di place ini saya menggunakan poster dan video untuk memperlihatkan perilaku tersebut, agar mereka memiliki bayangan, memiliki gambaran bahwa oh, perilaku berani berbicara adalah seperti ini. Gitu. Lalu yang terakhir, promotion. Dalam promosi ini di social marketing, produk harus selaras dengan produk, price, dan place-nya, sehingga dalam promosi social marketing ini saya menggunakan the learn, feel, do model, di mana dengan memberi target sasaran mengenai pengetahuan tentang produk sosial, mereka akan belajar tentang produk sosial tersebut. Lalu dilanjutkan dengan memengaruhi target sasaran dengan menyampaikan tujuan dari produk ini adalah perubahan perilaku gitu. Mereka akan mengetahui manfaat-manfaat dari produk ini, maka mereka akan merasakan bahwa oh, ini akan memberikan keuntungan gitu bagi saya. Saya merasa diuntungkan dari produk ini. Lalu mereka akan secara tidak sadar atau mereka akan melakukan perubahan perilaku tersebut, yaitu do. Jadi the learn, feel, do model. Mereka mempelajari, mereka merasakan, dan mereka akan melakukannya sendiri. Nah, tahapan pada social marketing kali ini ada 3, yaitu asesmen, perencanaan, pelaksanaan, di mana pada tahap asesmen ini saya mengidentifikasi perilaku melalui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak di sana, melalui asesmen dari child development needs dan parenting capacity, lalu mengidentifikasi perilaku target sasaran melalui FGD tentang cita-cita masa depan atau capaian-capaian mereka. Lalu masuk ke perencanaan. Setelah mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan apa yang harus ditingkatkan, dirubah, saya membuat social marketing plan-nya, yaitu
apa saja yang harus dipersiapkan seperti produknya, lalu materi-materinya yang harus disampaikan, lalu untuk pendistribusiannya saya menyiapkan poster dan video gitu. Lalu selanjutnya setelah semua itu rangkum, setelah persiapannya matang, masuk ke tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan social marketing di mana saya akan menyampaikan materinya, lalu saya menempelkan poster, lalu memutarkan video serta mempraktekkan sedikit tentang perilaku berani berbicara tersebut. Ini ada quotes dari R.V. Robinson, salah satu speaker ternama yang memiliki pengalaman yang cukup baik, yang cukup bagus, yaitu "The world is waiting for your words." Dunia sedang menunggu kata-katamu. Jadi kita harus lebih bisa berani berbicara, menyampaikan apa yang kita rasakan, kita pikirkan, karena dunia kita yang menunggu kata-kata dari kita. Sekian presentasi dari saya tentang social marketing, berani berbicara yang akan dilakukan di Panti Asuhan Bina Umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.